Pemerintah rusak itu karena ulamanya rusak, cendekiawannya rusak, bikin dalil-dalil sembarangan hanya untuk mendukung orang yang bayar. Itu contoh ulama yang seperti itu, contoh intelektual seperti itu, contoh juga media yang seperti itu, contoh juga tukang survei yang seperti itu. Kenapa ulama, cendekiawan, tukang survei, ilmuwan, profesor, kok suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku yang sudah sudi mendukung channel Mitra TV. Saudaraku dalam nama Allah, kenapa PBNU rusak? Ayo, kenapa? Mari kita berpikir agar kita bisa memperbaiki NU yang begitu besar. NU adalah organisasi yang begitu besar. Tetapi kenapa sekarang rusak? Saudaraku yang dirahmati Allah, bahwasanya NU rusak karena ulamanya dan kiai yang mudah dikasih duit. Mereka berbicara tentang agama, mencari dalil-dalil untuk memperkuat orang yang menunjuk ulama atau kiai dalam dukung-mendukung. Akhirnya dibawalah ulama kiai tersebut membawa suatu jargon atau suatu apa karena pesanan. Tolong cari dalilnya. Ulama dan kiai mudah dikasih duit. Mereka berpikir bagaimana mendapatkan duit. Ini yang rusak. Kalau mereka berpikir bagaimana salah dan benar dalam agamanya, insya Allah tidak akan rusak. Pejabat PBNU karena mengejar jabatan dan duit, dunialah yang mereka kejar, dunialah yang mereka kerjakan, sehingga salah dalam melangkah. Yang katanya NU Nahdlatul Ulama ini untuk para ulama dan umat muslim. Tetapi ada yang bilang bahwasanya NU itu hanya untuk kalangan ulama, sehingga orang-orang nadiyin kultural tidak bisa bersuara. Melalui Mitra TV inilah mereka berusaha memberikan suara untuk memperbaiki NU, untuk memperbaiki citra NU, untuk menjaga marwah NU. Kiai Sepuh bilang mereka sedang ubud dunia, mencari kemewahan dunia. Jadi yang cari adalah dunia. Berusaha mencari jabatan agar mendapatkan uang, ya tidak apa-apa. Tetapi jangan mengatasnamakan NU. Nah, kalau NU sudah dirusak seperti ini, bagaimana kita memperbaiki? Ya, kita kembali ke jati diri kita. Kita kembali ke kita Nahdlatul Ulama. Kenapa NU rusak? Karena ulamanya mengejar dunia. Asalkan Bapak senang, ini yang paling bahaya. Ya, cendekiawan muslim, cendekiawan muslim dibayar, dipesan. Mari kita dengar Bapak Mahfud MD tentang negara dan ulama. Pemerintah rusak itu karena ulamanya rusak, cendekiawannya rusak, bikin dalil-dalil sembarangan hanya untuk
mendukung orang yang bayar. Itu contoh ulama yang seperti itu, contoh intelektual seperti itu, contoh juga media yang seperti itu, contoh juga tukang survei yang seperti itu. Kenapa ulama, cendekiawan, tukang survei, ilmuwan, profesor, kok suka membuat pemerintah rusak dengan saran-saran yang sangat destruktif terhadap kehidupan berbangsa dan negara? Kata Imam Al-Ghazali, karena intelektual, ilmuwan, ulama, surveyor yang sekarang ini mencintai harta benda dan kedudukan, sehingga apapun dilakukan. Iya kan? Karena ulama dan kiai, cendekiawan ini mudah dipesan oleh yang punya duit. Maka dari sebab itu kita nggak usah menyalahkan orang lain, tetapi bagaimana kita membenahi NU, membenahi PBNU secara menyeluruh dan bersih dari orang-orang yang mencari kepentingan dunia. Apakah Anda sependapat? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih saudaraku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, barakallah atas dukungan Anda, saya menjadi bersemangat lagi. Saya akhiri, salam budaya, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, 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 sagung ing dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.